Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi Gusmarianti. Saya mahasiswa pada Universitas Cyber Asia, PJJ Akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi probabilitas terkait konsep dasar dan prinsip perhitungannya. Presentasi ini saya buat guna untuk mengerjakan UAS Statistik Ekonomi dan Bisnis. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan saja. Yang pertama, tujuan dari pembelajarannya. Jadi, tujuan saya untuk menjelaskan tentang beberapa materi terkait probabilitas. Nah, hal-hal ini bertujuan untuk memahami konsep dasar probabilitas, kemudian menjelaskan jenis-jenis probabilitas, kemudian menghitung probabilitas kejadian dengan pendekatan yang sesuai. Yang terakhir itu menerapkan prinsip-prinsip probabilitas dalam kasus nyata. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dari probabilitas. Yang pertama itu kita harus memahami definisi dari probabilitas itu. Nah, probabilitas ini kalau untuk gampangnya itu adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi. Nah, jadi rentang nilainya itu antara 0 dan 1. Jadi kalau 0 itu tidak mungkin terjadi dan 1 itu pasti terjadi. Nah, contoh sehari-harinya itu seperti peluang hujan, hasil undian, kartu acak, eh, keluarnya nilai pada dadu, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis probabilitas itu ada beberapa. Yang pertama itu ada jenis teoritis atau klasikal. Nah, untuk singkatnya, jadi probabilitas teoritis atau klasikal ini adalah eh, probabilitas berdasarkan perbandingan kejadian. Nah, kalau contohnya itu seperti peluang dadu keluarnya angka 4 atau keluarnya angka 3. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada probabilitas empiris atau eksperimental. Nah, untuk probabilitas empiris ini, probabilitasnya itu berdasarkan dari hasil observasi. Nah, contohnya itu seperti peluang menang lotre setelah 100 kali percobaan. Nah, yang terakhir itu adalah probabilitas subjektif. Nah, probabilitas subjektif ini adalah berdasarkan intuisi atau pendapat pribadi. Nah, contohnya itu peluang sukses bisnis yang baru kita buat. Dan selanjutnya adalah hukum probabilitas. Jadi, hukum probabilitas ini ada beberapa. Yang pertama itu hukum penjumlahan. Nah, jadi hukum penjumlahan ini kejadiannya itu terpisah atau mutually exclusive, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi. Jadi terpisah. Jadi yang satu terjadi, yang satu tidak bisa terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, rumusnya itu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Contohnya itu berikut adalah kegiatan perdagangan saham di PT ABC untuk 3 perusahaan perbankan dengan jumlah total sebanyak 400 transaksi. Nah, probabilitas jual atau belinya berapa? Nah, di sini kita ketahui jenis transaksinya itu ada dua. Yang pertama itu jual saham, yang kedua adalah beli saham. Untuk volume transaksi jual saham adalah sebesar 240. Sedangkan beli saham itu sebesar 160. Dari tabel tersebut, kita ketahui bahwa probabilitas jual PA itu adalah 240 dibagi dengan 400. Nah, jadi jual saham 240 dan jumlah seluruh transaksinya itu adalah 400. Maka probabilitas jual itu adalah sebesar 0,6. Nah, berapa probabilitas belinya? Nah, probabilitas belinya itu kita hitung volume transaksi beli sahamnya itu sebanyak 160. Kita bagi dengan jumlah seluruh total transaksi yaitu 400. Maka didapatkan probabilitas beli itu adalah 0,4. Sehingga probabilitas A atau B itu kita tambahkan saja 0,6 ditambahkan dengan 0,4 sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya itu
hukum probabilitas peristiwa atau kejadian bersama atau non-mutually exclusive. Jadi, dua peristiwa atau lebih itu dapat terjadi bersama-sama. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke contohnya seperti yang sudah dijelaskan. Contohnya itu seperti keluarnya dadu, munculnya mata dadu ganjil atau tiga. Nah, jadi ini kita contohkan saja sebuah dadu dilempar, maka berapa probabilitas munculnya mata dadu ganjil atau tiga. Nah, kita ketahui bahwa ganjil itu pada dadu itu ada angka satu, 3, dan juga 5. Nah, jumlahnya berarti jumlah bilangan ganjil pada dadu itu ada 3. Sedangkan jumlah angka 3 pada dadu itu ada satu. Nah, kita hitung jadi 3 dibagi dengan 6. 3 ini adalah bilangan yang ganjil tadi. Ada satu, 3, 5. Berarti kita bagikan dengan jumlah angka yang ada pada dadu, yaitu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka ditambahkan dengan peluang munculnya angka 3. Jadi, angka 3 ini hanya ada satu pada dadu, berarti satu kita bagi dengan 6 dikurangi dengan satu dibagi dengan 6 sama dengan 0,5 atau 50%. Jadi, peluang atau probabilitas munculnya angka dadu ganjil atau 3 itu 50%. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah hukum probabilitas bersyarat. Nah, probabilitas bersyarat ini adalah probabilitas suatu peristiwa yang akan terjadi dengan ketentuan peristiwa lain yang telah terjadi. Jadi probabilitas bersyarat ini dilambangkan dengan PAB, yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, yang pertama itu seorang mahasiswa memiliki peluang lulus matkul bahasa Inggris sebesar 0,4. Jadi peluang untuk lulus matkul bahasa Inggris mahasiswa ini adalah 0,4. Jika setelah ujian bahasa Inggris, ia mengikuti ujian bahasa Jepang dan peluang lulusnya 0,6. Berapa peluang mahasiswa tersebut lulus ujian bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang? Nah, jadi ini kita ketahui bahwa peluang lulus bahasa Inggris itu adalah 0,4. Sedangkan peluang lulus bahasa Jepang setelah ujian bahasa Inggris itu 0,6. Maka kita bisa kalikan saja peluang lulus bahasa Inggris dikalikan dengan peluang lulus bahasa Jepang. Nah, di sini langsung saja kita kalikan 0,4 dikalikan dengan 0,6. Maka didapatkan hasil 0,24. Nah, untuk penerapan probabilitas ini di dunia nyata ada sangat banyak sekali. Cuman ini saya masukkan ada beberapa. Yang pertama itu penerapan probabilitas dalam perencanaan resiko bisnis. Jadi, probabilitas ini dapat digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya resiko atau kejadian yang merugikan. Kemudian juga bisa digunakan dalam peramalan cuaca. Jadi prediksi cuaca modern saat ini itu sangat bergantung pada model probabilistik. Dan yang ketiga itu ada penerapan probabilitas dalam sektor asuransi dan aktuaria. Nah, jadi biasanya probabilitas ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung premi dan klaim dalam asuransi dan aktuaria. Dan yang terakhir itu ada analisis pasar dan pengambilan keputusan. Jadi probabilitas ini membantu menganalisis pola dan tren pasar untuk menentukan keputusan yang optimal. Nah, ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu dalam sektor perencanaan risiko bisnis itu contohnya seperti seorang manajer keuangan menghitung peluang gagal bayar dari pelanggan sebelum menyetujui kredit. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi seorang manajer untuk menghitung nih gagal bayar dari pelanggan tersebut sebelum dia menyetujui kreditnya. Nah, itu juga bisa kita hitung dengan probabilitas.
Yang selanjutnya itu pada sektor asuransi dan aktuaria. Nah, contoh penerapannya itu aktuaris menghitung kemungkinan seseorang mengalami kecelakaan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan gaya hidup. Kemudian yang selanjutnya itu ada pada sektor peramalan cuaca. Nah, ini bisa digunakan dalam meramal peluang hujan. Contohnya itu peluang hujan 70% berarti dari 100 hari dengan kondisi serupa hujan terjadi pada 70 di antaranya. Kemudian yang terakhir itu penerapan probabilitas pada analisis pasar dan pengambilan keputusan. Nah, di sini investor mengevaluasi probabilitas naik turunnya harga saham berdasarkan data historis dan indikator teknikal. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kali ini itu ada beberapa. Yang pertama, probabilitas membantu mengukur ketidakpastian secara kuantitatif. Dan selanjutnya itu prinsip dasar perhitungan dapat digunakan dalam berbagai konteks nyata seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Bisa diterapkan dalam menentukan keputusan sebelum berinvestasi atau bisa menentukan ramalan cuaca dan lain-lainnya. Kemudian pemahaman probabilitas penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir itu, model probabilistik memungkinkan simulasi dan prediksi yang lebih akurat terhadap fenomena yang kompleks. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.